Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara di hari Minggu ini? Kita kembali ke dalam rutinitas kita sebagai orang Kristen dalam beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, minggu terakhir di bulan Januari tahun 2025 ini, terambil dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-17 sampai dengan 40. Jadi 1 Korintus 7 ayat 17 sampai dengan 24. Sekali lagi 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Dengan judul perikop, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Begini firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat ataupun tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah menaati perintah-perintah Allah. Menaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saya menyapa sekali lagi kepada kita semua. Shalom pada kita semua. Dan selamat beribadah kepada Tuhan di dalam hari Minggu terakhir di bulan Januari tahun 2025. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema, yakni fokus pada panggilan Tuhan. Sekali lagi, fokus pada panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa bulan Januari ini sudah hampir habis. Tepatnya sekarang kita memasuki tanggal 26 Januari, minggu terakhir di dalam Januari ini, bulan Januari. Saya bertanya kepada saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam satu bulan di tahun 2025 ini? Apakah masih tetap berada di dalam keadaan sehat? Atau sedang sakit, atau mengalami stres, mengalami pergumulan yang hebat ketika diperhadapkan dengan masalah dan tantangan. Tetapi saya percaya dalam satu bulan ini kita masih tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai tolak punggung kita, sebagai tempat kita untuk berserah kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara tentang tentang bagaimana diri kita untuk hidup seperti keadaan apa adanya. Nah, berbicara tentang apa yang dimaksud saya katakan di dalam tema itu adalah fokus pada pelayanan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan begitu. Jadi, hendaklah di dalam ayat 17 dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 17 dikatakan adalah, selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, jadi bukan berarti kita bukan waktu dipanggil Allah, bukan seperti kita mati dipanggil Allah, bukan. Tetapi kita itu seperti apa adanya setelah kita dipanggil oleh Allah begitu. Seperti kita waktu dipanggil Allah. Apa yang dikatakan Tuhan? Yakni adalah ketika kita lahir ke dunia ini, kita tentu dipanggil Allah untuk mengutus diri kita.
Misi kita adalah menjadikan perutusan, menjadi diri kita untuk melayani Tuhan dan banyak orang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita misalnya dikatakan ibaratnya di dalam ayat 18 adalah, kalau kita bersunat, janganlah kita itu tetap berusaha, jangan meniadakan tanda-tanda yang ada di dalam sunat itu. Jadi maksudnya adalah, ketika kita sudah sunat, pasti ada tanda-tanda yang terjadi dalam diri kita. Jadi, apa yang dikatakan dari dokter, apa yang terjadi dalam tanda-tanda itu, kita jangan melawannya kalau kita sudah bersunat. Nah, begitu juga sebaliknya. Tetapi, ketika kita tidak bersunat, janganlah kita bersunat begitu. Janganlah kita mau bersunat. Apa artinya? Karena kan kalau kita lihat kehidupan sekarang, kita pasti ditanya kepada diri kita masing-masing. Orang lain bertanya, "Hai, kamu sudah bersunat, udah sunat belum? Waktu kecil, kamu udah sunat belum?" Nah, kalau kita kebanyakan bilang belum, pasti mereka, kalau kita menjawabnya belum, pasti mereka bilang, "Ih, pasti itumu apa gitu." Nah, pasti pemikirannya langsung seperti itu. Tetapi konteksnya sekarang adalah, Tuhan mau mengatakan pada kita, mau bersunat, mau tidak bersunat, itu tidak ada apa-apa. Itu tidak masalah. Dikatakan di dalam ayat 19. Yang penting adalah tetap menaati hukum Allah. Mau kau itu mau bersunat, mau tidak bersunat, mau jungkir balik dan segala macamnya, mau cedera dan segala macamnya, mau kecelakaan dan segala macamnya, tetap di balik itu semua kita harus tetap menaati hukum Allah seperti yang dituliskan dalam kitab-kitab lain di selain 1 Korintus ini. Nah, makanya itu dikatakan Paulus di sini, kan dikatakan adalah dalam keadaan apapun janganlah kita bersandar pada pihak orang lain, tetapi keadaan apapun kita tetaplah bersandar kepada Tuhan saja. Karena di dalam 1 Korintus ini, siapakah yang nulis? 1 Korintus ini adalah surat Paulus, merupakan Paulus, rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati setiap jemaat yang akan dia jumpai di kota-kota begitu. Nah, kali ini Paulus berada di kota yang bernama kota Korintus. Sebelum-sebelumnya kita tahu bahwasannya Paulus ini adalah orang yang sangat berdosa. Orang yang tidak mau tahu apa kata Tuhan, yang tidak mau apa kata dalam benak dirinya terpanggil dari Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan dosa, Tuhan mengetahui bahwasannya dosa yang telah ia lakukan itu adalah sangat fatal. Tuhan mau Paulus menjadi seorang rasul di hadapan Tuhan. Tuhan mau Paulus berubah, fokus pada panggilan Allah, fokus pada pelayanan Tuhan, dan menjadikan Paulus sendiri menjadi seorang rasul begitu. Dan makanya itu Paulus menyanggupinya dan mengatakan, "Bagaimana dengan dosaku Tuhan? Aku terpanggil oleh namamu, bagaimana dengan dosaku Tuhan?" Apa kata Tuhan sendiri? Tuhan mengatakan, "Fokus saja pada pelayananmu, fokus saja pada panggilan diriku ini kepadamu. Karena aku telah mengutus engkau, karena aku telah memanggil engkau keluar dari kejahatan, dan sekarang menjadi seorang rasul dalam memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru negeri." Dan sekarang Paulus berada di kota Korintus. Kita tahu bahwasannya perjalanan dalam Rasul Paulus ini dalam memberitakan kabar Injil Allah ini tidak gampang. Dia keluar masuk penjara, dia dicaci maki, dia diejek. Ini orang kok bisa sih memberitakan Injil? Kok bisa sih dia begini, begitu. Nah, dan paling fatalnya dia masuk penjara karena kebaikan, bukan karena kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita seperti semula dulu? Ketika kita disebut sebagai mungkin adalah seorang hamba Tuhan, biarlah kita tetap terus menjadi hamba Tuhan. Meskipun kita belum dijadikan hamba oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, "Aku telah mengutus engkau, aku telah memanggil engkau menjadi seorang hamba yang mau melayani Tuhan." Jika kita membacanya di dalam ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Jadi, ketika kita dipanggil oleh Tuhan dalam fokus pelayanan, kita itu merasa yang namanya adalah free, bebas, merasakan kebebasan. Jadi kita merasa bahwasannya kita itu hidup dalam panggilan Allah. Kita fokus dalam pelayanan Tuhan. Yang tadinya kita menjadi yang namanya penjala manusia, seperti yang dikatakan di dalam kitab
Matius atau kitab-kitab perjanjian baru yang mengatakan Tuhan merekrut murid-muridnya, yang saya lupa nama murid pertama yang dikatakan yang dipanggil oleh Yesus, tetapi murid ini, salah satu murid ini adalah dulunya adalah mereka adalah penjala ikan begitu, dan sekarang menjadi penjala manusia. Tetapi dalam 1 Korintus ini dikatakan dalam ayat yang ke 23 dikatakan adalah kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya apa? Padahal kan dikatakan Tuhan adalah menjadi penjala manusia murid-muridnya, bukan menjadi penjala yang dulunya ikan, salah satu muridnya menjala ikan dan sekarang menjadi penjala manusia. Apa artinya? Nah, sekarang konteksnya adalah di 1 Korintus 7 ayat 23 ini adalah kita itu jangan menjadi budak manusia. Kita menjadi hamba manusia seperti orang yang terlalu sombong. Kita berada di atas dan manusia-manusia lain itu ada di bawah. Itu tidak setara. Tetapi Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan yang mau melayani manusia. Begitu. Jadi konteksnya hamba manusia ini diputar balik. Artinya adalah kita menjadi hamba Tuhan untuk melayani manusia yang ada di sini, di dalam dunia ini. Kita menjadi wakil Tuhan yang kelihatan. Meskipun Tuhan itu tidak kelihatan, kita dipanggil Allah dalam fokus melayani, untuk melayani Tuhan dan melayani manusia dalam keadaan yang kelihatan. Karena kita sesama manusia toh, bukan Tuhan, bukan Nabi, begitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merefleksikan dalam diri kita, apakah kita sudah dipanggil dalam keadaan yang tidak sempurna maupun memang tidak sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Apakah kita sudah dipanggil oleh Allah menjadi hambanya ataukah belum? Kalau belum, Tuhan akan mengutus kita menjadi panggilan Allah, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar bebas nantinya. Dalam arti bukan bebas ketika Tuhan memanggil kita untuk diutus menjadi nabi atau menjadi murid atau menjadi hambanya. Kita bukan bebas dalam arti wadah foya-foya dan segala macam, bukan. Tetapi dalam keadaan bebas kita menyanggupi tugas yang diberikan Tuhan, yaitu adalah melayani manusia, melayani Tuhan dan sekitarnya, dan sehingga kabar kebaikan Tuhan bisa tersebar oleh banyak orang begitu, dan mengetahui bahwasanya juru selamat itu adalah Tuhan yang di atas, bukan yang di tengah, bukan yang di bawah, bukan kepercayaan yang lama, bukan roh-roh nenek moyang, tetapi kita percaya bahwasanya kita hanya percaya kepada Sang Juru Selamat, Sang Maha Baik, Sang Maha Pemurah Hati yang mau dan mengampuni dosa kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di atas sorga. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap terus fokus dalam melayani Tuhan dan menjadikan diri kita untuk tetap terus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengabarkan kabar Injil Allah, dalam menggenapi misi dalam diri kita untuk diutus dalam melayani banyak orang dan terkhususnya melayani dan menyembah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan.